Sikahan mang tang song tikefa sikai sen toko, mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa di surga, kami datang dengan penuh sukacita karena Engkau bukan hanya telah menciptakan kami, bahkan melalui Yesus Tuhan kami, Engkau telah memberikan kami pembebasan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Ya Bapa, kami bersyukur untuk tengah minggu ini Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian doa. Kami telah memuji nama-Mu, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah lubuk jantung kami untuk diterangi Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melihat keajaiban Engkau melalui firman-Mu, sehingga kami diberi kekuatan rohani untuk menjalankan kehidupan kami, untuk melaksanakan tugas-tugas Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa, mohon Engkau mengampuni dosa kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membaca dengan bertanggapan ya. Kali ini kita akan membaca dari Keluaran Chut Ai Kip Kia, pasal ke-5 ya. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai pasal 6 ayat 1. Mari kita membaca di mana pria dulu ditanggapi kaum wanita. Kemudian 2 ayat terakhir kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, utuslah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Lalu kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh Mesir, ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?"
Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hamba ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu Musa, kita sama-sama membaca doa ayat terakhir. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu, bengis atau jahat? Ayat 2, mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini, dan engkau tidak melapaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca adalah tugas yang sudah dijalankan ya oleh Musa. Kita sudah belajar kejadian sebelumnya di pasal 1, 2, 3, dan 4. Nah, sika konkena mo si kak kya ko giliong sahi kak fap lu bong kong boy. Jadi kita tahu bahwa Raja Firaun itu adalah raja yang sangat berkuasa. Ya, pada zaman dulu kala ada beberapa kerajaan yang disebut superpower. Antara lain itu Mesir, ya, setelah itu Asyur, setelah itu ada kerajaan Babel, kerajaan Persia, setelah itu ada kerajaan Yunani dan Romawi. Jadi kerajaan ini menguasai hampir seluruh dunia. Nah, Fatlut bonga tongki kak mosi kian mena si jet ho. Holi kon kian ang mosi kak kek akoa hoi coy kak Fatlut bongkong boyo. Di sini kita lihat ya di ayat yang pertama, Musa langsung ya dengan abangnya berkata kepada Firaun. Nah, kalau kita menghadap raja ya, topik apa yang kita bicarakan? Nah, di sini Musa dia pernah berkata pada Tuhan bahwa dia bukan orang yang bisa berbicara. Ya, Tuhan mengatakan, aku akan membuat ya Harun menjadi juru bicaramu. Ya, mau sisi kak song ti kong ho, ngai sim hiao kong boy no. Kalau ni pai ngai kak bong kong boy ngai hiao kong boy wo. Tao mi song ti kong ngai boy pun ni nya ko ya ya lun ki boy kak ni kong boy ya ho. Ngai kak ni kong boy ni kak ya lun kong boy ya lun kak Faplut bongkong boy. Jadi begini caranya ya. Tuhan berkata, aku akan berbicara pada engkau Musa. Kemudian Musa, kamu sampaikan firmanku pada Harun. Dan Harun menyampaikan kepada Firaun. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa ya, kamu tuh seperti Allah. Ya, Harun seperti nabimu. Jadi ini yang terjadi. Waktu mereka sampai, nah, mereka memulai kalimat, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Di kancung Jawa, di kong li kai he, Jafo fa ji set liat ini sine fa. Ini penting ya, sebagai nabi Tuhan yang disampaikan itu bukan agenda mereka sendiri. Ya, Musa dan Harun tidak punya agenda. Yang ada adalah agenda Tuhan yang dijalankan oleh abang adik ini. Nah, kamu lihat yang pertama, utuslah. Nah, bahasa aslinya sangat menarik ya, dari kata utuslah ini ya, yang saya sudah ubah dengan cetak tebal. Itu bahasa aslinya itulah salak. Salak, utus ya.
utuslah umatku ini. Dan Tuhan berkata kepada Firaun, orang Israel itu umatku loh. Song tika Firaun konga, dikai Fatluk bongkonga, jiset lihat nina, singakai cimino. Ini penting sekali ya, menjadi umat Tuhan. Ya, kenapa kita tahu bahwa orang Israel itu adalah umat Tuhan? Karena memang ya Tuhan mau melalui bangsa Israel memberikan dunia juru selamat. Nah, sika konten na chung chong siki ya, kiken sen apa lahon, ya laici, jisa, ngako, sipnica, laici, tomi kintawa jiset let ni na jiu, tayo si 2 juta ni na, saya likai aikip ha. Cuma songti ai cow likai jiset let ni na. Mengapa Tuhan mau membentuk ya bangsa Israel? Karena dari bangsa inilah, kalau kita lihat ya, mulai dari kitab Kejadian, Tuhan memberikan mereka firman Tuhan. Ya, kata-kata Tuhan, sehingga melalui bangsa ini Tuhan menjabarkan bagaimana dia mau menyelamatkan ya seluruh manusia melalui keturunan Abraham, yaitu yang bernama Yesus Kristus. Ini penting sekali ya. Nah, kalau kita baca Perjanjian Lama, intinya adalah melalui keturunan Abraham, Ishak, Yakob, dan orang Yahudi yang disebut Yehuda, lewat keturunan Raja Daud lahirlah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mengaku orang Israel itu sebagai umatnya. Nah, pergilah ya untuk mengadakan perayaan untukku di padang gurun. Ya, kalau kita lihat di Mesir, ya, daerah yang subur itu di sekitar Sungai Nil. Nah, kalau sih kakon dikai kapuas kongo, he ancongnya kongo, jitchen kicuai kongo. Jini cuy chongnya kong. Nah, kalau kita lihat di dunia ini sungai yang paling panjang itu Nil, 7.000 kilometer, melewati beberapa negara, antara lain melewati Mesir. Jadi di samping-samping dari sungai Nil itu banyak ya tumbuhan. Tapi setelah itu kita pergi ya, jauh dari sungai Nil itu padang pasir. Ya, kalau ni cung dikai Nilo Hoa Hanto janjit tidak cuci angin mana Samoa padang pasir. Nah, Tuhan mengatakan ya mereka itu pergi ke padang gurun. Nah, kenapa harus ke sana? Nanti saya akan jelaskannya. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan atau mengizinkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan mengizinkan orang Israel itu pergi. Nah, ini kata-kata yang sangat-sangat sombong. Vì cái pháp luật bộ á, thì con ăn chậu ngao cái phá. Cho mấy bạn chậu ngao na, thì con đi cái gia phổ phá ngày Mesir. Betulkah orang Mesir tidak kenal Allahnya orang Israel? Jawabannya, mereka kenal. Karena bangsa Mesir pernah diselamatkan oleh Allahnya orang Israel. Masih ingat peristiwa Yusuf? Firaun bermimpi. Dan tidak ada yang bisa tahu mimpinya kecuali Yusuf. Yusuflah ya yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Raja ini lupa akan sejarah. Dia mengatakan di Mesir yang menjadi Allah itu bukan Allahnya orang Israel. Saya ini Allah, dia bilang. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Nah, kiko nga cai aikip itu kata-kata yang sombong. Ya, kadang-kadang kalau kamu mau cek seseorang itu ya, apakah dia orang yang bisa dipercaya dan setia, gampang. Kamu kasih dia jabatan. Kalau sifatnya berubah, nah orang ini nggak bisa. Tetapi kalau orang tuh ya diberi jabatan, tapi dia tetap setia pada tugasnya, maka ya orang itu dikatakan setia. Ya, di dunia ini banyak orang menderita. Ada orang mengatakan tes orang itu dengan menderita. Banyak orang menderita. Tetapi di dunia ini tidak banyak orang yang kalau diberi ya wewenang, dia tetap menjadi orang yang ingat ya akan dirinya itu siapa. Nah, Firaun ini enggak ingat dia dirinya siapa. Dia lupa bahwa bangsa Mesir itu tetap bisa eksis karena pernah ditolong oleh Allahnya orang Israel. Kemudian ayat 3, lalu kata mereka Allah orang Ibrani ini, jadi Musa menjawab ya, tetap dia menggunakan ya, yaitu kata-kata dari Allah. Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun ya, satu kali lagi,
3 hari perjalanan jauh. Dan untuk mempersembahkan korban kepada Allah, ya, Tuhan Allah kami, nah ini tujuannya apa? Supaya kami jangan kena sampar dan pedang. Jadi orang Israel itu mereka menyembah Tuhan dengan cara menyembelih binatang korban. Nah, jisa dan nina kita kin pai song ti ya, kita nato thung but da lại chochi ha. Li cái chi ya, kita lại sat hết da, thoi piao mai na, su kita nya chui ya. Jadi kalau kita dengarkan ya di Indonesia ya, banyak ya orang-orang memberikan korban ya. Ya, korban itu memang berasal dari budaya kuno. Ya, seperti di Tiongkok, ya, setiap raja itu pasti punya mesbah, setiap raja pasti menyembelih korban. Artinya begini, raja itu tahu dirinya bersalah, berdosa, dia nggak mau mati. Ya, dia pindahkan kesalahannya ke atas binatang korban supaya disembelih, binatangnya mati, dia jangan mati. Ya, ini prinsip penebusan yang akan Yesus lakukan setelah itu ya di atas kayu salib. Jadi Musa berkata, orang Israel itu harus pergi ke padang gurun untuk menyembelih binatang. Kenapa tidak boleh menyembelih binatang di Mesir? Nah, cuma kita mau cari likai Aikip ya, thong thung but ha. Jimbia Aikip nina, kayak thung but cucok kita nih sina. Kenapa? Karena kalau mereka menyembelih sapi, sapi itu dewanya orang Mesir. Ya, seperti kalau kita ke India, nggak boleh tuh kita sembarangan apa? Menyembelih sapi. Ya kan? Sapi itu dianggap sebagai apa? Dewanya orang India. Bahkan di India ada orang yang pernah mengecek ya. Saya tua yang kasih ca, sapinya gemuk-gemuk. Karena diberi makan, karena dewa. Manusianya kurus-kurus, kurang makan. Ya, ada berapa sapi di India? Ada orang mengatakan di India itu sapinya yang dipelihara sebagai dewa tidak kurang dari 200 juta sapi. Enak jadi sapi ya di India daripada jadi manusia. Nah, kalau orang Israel mereka menyembelih binatang di Mesir itu sendiri, wah mereka bisa bagaimana? Dilempari batu, mati oleh orang Mesir. Jadi mereka mau izin ya menyembelih binatang di mana? Di tempat yang 3 hari perjalanan jauhnya dan nggak kelihatan orang Mesir. Tapi apa yang terjadi? Ya, walaupun dikatakan supaya orang-orang ini jangan ya mati karena penyakit sampar dan pedang. Raja Firaun tetap nggak mau tahu. Ya, dia memanggil nama sekarang Musa Harun. Mengapa kamu yang membawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Nah, untuk Firaun, orang Israel itu adalah alatnya. Alat yang dia pakai. Phát lo bonga thì con di set liệt nhina hay con mai na ya jung chu de ji chỉ mỗi tí di set liệt nhina sang si yo cui chung jawa di set liệt nyin kau di copun ngai tung si ya ngai chu fon hi. Nah, apa yang mereka kerjakan ya? Firaun mengatakan karena kamu mau minta cuti berarti kamu kerjanya terlalu santai. Pergilah ya lakukan pekerjaanmu. Lihat sekarang terlalu banyak bangsa di negeri ini, ya, jumlah mereka ada 600.000 laki-laki. Ya, jadi lihat nih ya, liu sibban di kayak gini. Kamu bayangkan ya kalau ada pegawai 600.000. Itu seperti kalau di Indonesia itu jumlah dari TNI ya. TNI itu kemungkinan 600.000 di seluruh Indonesia. Nah, begitu banyak loh. Nah, kalau kita lihat ya, 600.000 orang minta cuti ramai-ramai pergi ke padang gurun. Nah, Firaun itu mengatakan, kalian ini terlalu banyak ya waktu luang, sehingga sekarang aku akan ya membuat kalian bekerja lebih keras supaya waktu-waktu kamu jangan banyak yang terbuang. Nah, ngai siong sina, falut bong anyong siong ho, kia kai no si ya, me tan tan ki fai ya, tan kia kai fai tu he chung, mo kui lo ya. Saya percaya Raja Firaun ini ya, rencana dia yang jahat ini bukan datang dari dirinya sendiri. Saya percaya ini adalah pengaruh ya dari siapa? Setan yang ingin ya membinasakan bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi? Firaun kemudian mengatakan ada satu rencana lagi yang lebih jahat. Bukan hanya mereka tidak boleh pergi, sekarang jumlah ya batu bata yang dihasilkan sama
Kemudian dia mengatakan, aku akan meniadakan suplai dari jerami. Nah, kalau sih kon kayak hanya kacau, dia kan cono, batu bata itu bahasa hakanya cono. Dia kayak cono ciu, naik hongan alai ceu dia kayak hamto konco, jerami itu konco. Jadi alai saya lagi pen dia kayak cono. Kalau zaman sekarang kan bangunan itu pasti ada batu batanya, ya kan? Kalau sekarang kita mengenal yang namanya batako, ya diproduksi dari pasir, semen dan air, ya dipres. Nah kalau kita pergi ke Jawa ada bata, tanah liat yang dibakar ya, dan bentuknya itu merah, ya seperti di Bali ya. Jadi dari batako ini mereka membangun ya bangunan. Kalau kita lihat di sini orang Israel bukan membangun piramid, tapi mereka membangun kota-kota perbekalan. Ya Raja Mesir itu waktu itu kalau diteliti ya sejarah, raja itu kemungkinan besar namanya Ramses II ya. Nah, Firaun ini berkata, ya tidak boleh lagi kalian ya disuplai jerami, kalian sekarang harus cari sendiri. Tapi hasil ya dari produksi kalian harus sama jumlahnya. Bahkan dia mengatakan mereka ini sebagai pemalas. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-8, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Ya, Firaun ini sangat jahat ya. Dia bukan hanya tidak mengizinkan orang Israel pergi, tapi dia memberikan satu tugas yang tidak mungkin orang Israel capai. Nah, kalau kita memberi tugas pada orang dan orang itu tidak bisa mencapai tugasnya, apa yang terjadi? Maka akan timbul penghukuman. Betul nggak? Ya, kalau ni kau si kan, kau kiet cincang ham di mana? Remedi. Ya, ini skenario dari Raja Firaun. Nah, bagian kedua kita lihat ya, dari ayat yang ke-9 sampai ayat 21. Ya, yang pertama-tama Musa dan Harun ya, dengan berani yang menyampaikan kata-kata Tuhan kepada Firaun. Tetapi hasilnya bukannya orang Israel itu boleh pergi, tapi malah kalau kita lihat ya, pekerjaan mereka dibuat jadi berat. Sehingga mereka itu ya tidak lagi ya bisa memberikan ya hasil yang diinginkan oleh Firaun. Dan Firaun itu mengatakan kalian pergi bekerja ya lebih rajin lagi, jangan ya memperdulikan perkataan dusta. Jadi dianggap oleh Firaun kata-kata dari Tuhan itu adalah kata-kata dusta. Nah, fatlut bonga ki siong to maya mo si ka yalun kong boya he maya he pien pa. Padahal apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun itu adalah firman Tuhan, bukan dusta. Justru kata-kata yang disampaikan oleh Firaun itu adalah kata-kata dusta. Ya, orang Israel bukan mereka malas. Ya, apa yang mereka targetkan untuk dicapai, mereka bisa capai. Nah, kemudian kita lihat ya di bagian berikutnya itu ada kerja paksa, dan kerja paksa ini dengan organisasi tertentu. Ya, kita jiu metantan kung yincok kungo, kita jiu hak kung tewa. Ya, kung tewa ya, kung tewa itu bahasa Hakka untuk mandor. Ya, kalau kalian pernah kerja di pabrik yang ada dulu banyak di Sungai di sini ya, banyak yang disebut kung tewa ya, mandor ya. Istilah modernnya itu apa? Supervisor. Ya, supervisor. Jadi supervisor ini kalau kita lihat ada supervisor orang Mesir dan ada supervisor orang-orang Israel. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena mereka bekerja tidak dikasih jerami, langsung hari berikutnya mereka nggak bisa menyerahkan bata-bata yang harus mereka serahkan. Nah, kita jimbi moa nyen liao oi chim nyen liao yang pen kondek kung na kon sang ke kung tomui kita nahi namai sion aikip chim mai na chim li ke ham to mak kwang. Ya, jadi mereka pergi ke seluruh tanah Mesir mencari yang namanya yaitu apa? Berkas-berkas gandum untuk menggantikan yaitu jerami yang sudah disiapkan dulu sebelumnya oleh orang-orang Mesir. Nah, kalau itu terjadi, ya di sini ada alasan ya dari penguasa untuk menghukum orang Israel. Ya, ini secara sengaja Firaun tahu ya sebagai seorang raja tidak mungkin nih orang Israel bisa menghasilkan
sejumlah yang saya telah tentukan. Kalau saya tidak kasih pada mereka, yaitu jerami. Ya, likai fatlu bong si an fire ho. Cuma kia yang cona jimbi juga kia yang cowa jiset ini dia miao kau pun kia likai cona. Jadi dia punya kesempatan untuk apa? Untuk menghajar semua orang Israel. Untuk memukul orang Israel. Kamu lihat ya berikutnya ya, ketika tidak bisa mencapai target, apa yang terjadi? Yang pertama, itu mandor-mandor orang Israel yang pertama dipukul oleh mandor-mandor Mesir. Nah, kalau di Konolia, Yiset ini kung tewa, pun likai Aikip ini kung tewa ta. Nah, pemukulan di sini bukan ditempeleng loh, ya, bukan apa? Ditempeleng. Nah, di zaman sekarang hukuman pemukulan yang paling orang takut itu dicambuk, dia cambuk. Ya. Di negara-negara tertentu, termasuk di Indonesia, ya di Aceh ada hukuman cambuk. Termasuk di Singapura ya ada hukuman apa? Cambuk. Nah, di Singapura itu pernah terjadi, ada seorang remaja Amerika, begitu nakal ya. Dia pergi ke Singapura, dia pakai pilok, dia coret-coret tuh dinding di Singapura. Hukum di Singapura itu begini, kalau kamu berani coret-coret, kamu akan dicambuk. Bukan masuk penjara lagi loh. Dan cambuk itu pasti ada bekasnya. Wah, waktu itu Amerika adalah negara superpower. Ya, zaman dulu superpower saya sudah katakan kan, ya, Mesir, Asyur dan sebagainya. Sekarang tahu gak superpower itu negara seperti apa? Yang punya senjata nuklir. Ngerti ya? Kalau kita you can piang ekwet ka ki you maina nyenci tanah. Siapa saja yang punya nuklir di sini? Korea Utara kemungkinan ya. Nah, yang jelas-jelas punya nuklir itu Amerika, Cina, ya, terus Rusia dan sebagainya, ya, superpower. Nah, zaman dulu di superpower ini, ya, kalau kita lihat Mesir, nah superpower Amerika waktu warga negaranya ketangkap di Singapura, diadili oleh hakim, dikatakan harus dicambuk. Presidennya bilang, mana nih rakyat saya ke negara kecil Singapura boleh cambuk. Terus setelah itu mereka runding-runding ya, apa yang terjadi? Boleh cambuk, tapi kurangi dari 3 jadi 2. Jadi kasih muka pada Presiden Amerika, cambuknya tetap jalan, bukan lagi 3 tapi 2 cambuk. Nah, hukuman yang dihadapi oleh orang Mesir apa tuh? Kepada orang Israel yang ditimpakan. Itu menurut penelitian kemungkinan ya mereka yang dipukul ya kita penyinta ya itu dia harus tiarap ya begitu udah tiarap kakinya ini ya nih kaki ya dinaikkan ke atas dinaikkan apa ke atas dan kaki ini dihajar nih telapak kaki loh dipukul sampai ya kalau kamu tahu telapak kaki ini dipukul orang tuh nggak bisa berdiri nggak bisa berjalan. Bayangkanlah kalau mandor dihukum seperti itu. Mana bisa dia kerja lagi pada hari berikutnya? Bisa-bisa jadi cacat. Itulah ya jahatnya orang Mesir. Ya, bukan menghukum supaya orang itu ya lebih baik, tapi menghukum untuk mencelakakan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ya, yang terjadi ya bukan hanya mandor Israel kena pukul, ya orang-orang yang bekerja di lapangan pun dipukul. Jadi kalau yang memukul orang di lapangan siapa? Orang Israel ya, memukul orang Israel, kemungkinan begitu. Ya karena Mesir memandur orang Israel memandur orang Israel. Ya, jadi kamu lihat ya, membuat suatu hal yang sangat menyakitkan. Nah, kalau di cai kona, kita pun nyingka nyong ta, jimbi mainan, kita hang song tike fa, sito mau sika yalun, hi pat lut bong. Kita kong supaya kita kojicut aikip. Jadi kalau kita melihat ya pada saat keadaan ini terjadi ini memberikan kita satu pelajaran rohani. Di dunia ini ya seringkali ya kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita atasi. Seperti misalnya di Indonesia yang baru terjadi. Presiden Jokowi itu mau genjot IKN, ya, cepat-cepat selesai, ya kan? Tapi itu kan proyek besar,
ya nggak mungkin dalam setahun tuh bisa diselesaikan. Ya, sehingga dua pimpinan proyeknya akhirnya ya, kalau bukan diberhentikan, mereka dikatakan berhenti. Di dunia itu sering kali begitu ya. Ada bos ya, dia mau ya melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Ya, tak masuk akal. Ya, jangan sampai nanti ya kita bekerja sama orang punya bos seperti itu. Ya, namanya apa? Moving target. Ya, kalau kamu nanti belajar manajemen, apa tuh moving target? Kalau bos kamu bilang ya hari ini kamu mencapai ya penjualan 5. Ya, kemarin dia bilang 5, tapi kamu berhasil menjual 5. Dia bilang oh enggak, saya bukan maksudnya 5, saya maunya 7. Dia selalu begitu. Jadi targetnya selalu ya bergerak ke depan sehingga orang yang diberi target nggak mungkin mencapai target. Ini taktik ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang terus diterapkan. Nah, ini beda ya kalau kamu lihat, saya ada cantumkan ayat Matius 11 ya. Coba buka Matius 11. Yesus berkata, ya, Matai Fu Jim Sibi Chong Nyipat Nikiu. Ini beda ya, tugas yang Tuhan Yesus berikan pada kita itu tugas yang bukan hanya ya bisa kita capai, tapi Tuhan Yesus membantu kita melakukan tugas itu. Matius 11 ayat 28 29. Matai Fu Jim Sibi Chong Nyipat Jet Nisikiu Jet. Ya, sekali lagi. Tua di Nisam. Yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa maksudnya ya? Kalau kita sudah jadi orang Kristen, ya si kaji kinco gitu tuh, Tuhan itu ingin kita semua bekerja untuknya. Paham ya? Pekerjaan apapun dia akan kasih kita ya untuk melayani. Ya, di gereja kita sekarang kita sedang giatkan ya supaya setelah kebaktian ya jangan langsung pulang ya. Si happy si kau mau langsung cono, cuma nah jadi ni oi ya choten loy ha, si kau họ sip sin kin, si tau ni tia song ti oi ni si fung mai. Ya, jadi kamu bisa tahu apa yang ingin Tuhan kamu lakukan ya, walaupun ya pekerjaan itu sederhana. Jadi Tuhan Yesus ya dia bukan hanya pasti mau berikan kita tugas, dia mau ya tugas yang kita lakukan bisa ringan dan enak. Kok bisa begitu? Karena Yesus ya, dia kalau kasih tugas, dia tahu kita bisa. Ya, satu ya. Yang kedua, dia tahu dia bisa membantu kita kalau kita nggak bisa. Itu tugas dari Yesus. Ya, Tuhan memberikan kita ya, pekerjaan yang disebut nyaman dan ringan. Ya, saya percaya ya kita jadi orang Kristen ya kalau kita mulai ya belajar melayani ya Tuhan akan membuat pelayanan kita bisa berhasil. Nah, sebaliknya dunia ini enggak ya. Sengaja dia memberikan tugas kepada orang supaya orang itu tidak bisa mencapai target dan orang itu bisa menjadi objek yang dihukum. Nah, setelah terjadi seperti itu, orang Israel itu ya langsung mengadu pada Firaun. Ya, kayak si cet Yukon no, likai cai kuat kahong nhìn mình kalau ki yu bun ki ya ki kau ji kak bong kian mian. Zaman dulu ya, zaman raja-raja ya, kalau ada problem, rakyat tuh bisa langsung menghadap raja untuk raja menyelesaikan masalah. Ya, masih ingat peristiwa Salomo kan? Ya, saya Solomon, ada 2 perempuan yang punya 2 bayi kan, yang satu mati, yang satu tidak mati. Ya, yang tidak mati ini ibunya bilang itu bayinya apa? Ya, mereka berebut bayi. Ya, dua-duanya kemudian datang pada Raja Salomo. Salomo mendapatkan hikmat Tuhan. Baik, ya, ambil bayi itu, ambil pedang, saya belah 2. Ya, kasih separuh-separuh. Tentu mama dari bayi yang asli itu bilang, "Oh, jangan. Ya, serahkan pada ibu itu." Nah, akhirnya Salomo tahu yang mana ibu yang asli. Ya, zaman dulu tuh bisa ya langsung menghadap raja, ya. Nah, dari orang Israel ini mereka ditindas, mereka menghadap Firaun. Jawaban Firaun apa? Kamu lihat di situ ya, sama. Semua kamu pemalas, ya. Sekarang kerja. Ya, batu bata jumlahnya sama, tetapi bagaimana? Jerami tidak kami
kasih pada kamu. Dan kamu tahu ya apa yang terjadi ayat 19, maka mengertilah para mandur Israel itu bahwa mereka dalam keadaan susah. Ya, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Jadi usaha mereka ya untuk mengadu pada Firaun tidak mendapatkan jalan keluar. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 20. Nah, tong kita likoi paplot sejarah, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Dan apa yang terjadi ayat 21? Mereka akhirnya komplain ya kepada Musa dan Harun. Ya. Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatan kamu dan menghukum kamu. Jadi gara-gara kalian berdua inilah kami kena sengsara. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ya, jiset lihat gina, kita mentui kunane si ceta, kita mongki ya, kita song tiga nyin. Ini suatu hal yang tidak baik ya. Kenapa? Karena ketika mereka menghadapi problem, mereka lupa mereka adalah anak Tuhan. Mereka lupa ya bahwa Musa dan Harun itu adalah utusan Tuhan yang untuk membebaskan mereka dari Mesir. Mereka lupa. Ya, menghadapi problem yang kecil seperti itu mereka sudah lupa. Sehingga mereka sekarang menyalahkan Harun dan Musa bahwa karena Harun dan Musa yang akan ya bagaimana mendapatkan hukuman Tuhan karena Harun dan Musa membusukkan nama mereka di depan Firaun. Betul nggak Harun Musa membusukkan nama mereka di depan Firaun? Nggak ada kan? Nah, jadi ya kita juga begini ya. Kalau kita melayani Tuhan ya di gereja, ada orang-orang yang nggak puas, ya mereka bisa berkata macam-macam ya, kepada kita yang sudah dengan tulus melayani. Tetapi kita tahu ya Tuhan itu ya, mengizinkan situasi seperti ini terjadi ya supaya bagaimana Musa dan Harun ya bisa tetap menjadi pemimpin mereka yang mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Bagian yang terakhir. Nah ini yang kita lihat ya di ayat 23 sampai pasal 6 ayat 1. Musa kembali menghadap Tuhan. Nah, jadi Musa ini ya setiap dia punya masalah, mau sia likai song ti hopu ni no. Mi ken si cina ki yu mien tu ya, ki kak song ti kong. Dia berkata pada Tuhan loh. Ya seperti sekarang juga ya kita kalau punya pergumulan, ya, kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Dalam apa? Doa kita setiap hari, dalam kebaktian doa. Kita berdoa supaya pergumulan kita diketahui Tuhan. Nah, di sini ada hal yang perlu kita catat. Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu ini begitu bengis, begitu jahat? Ya, ini suatu pertanyaan. Ya. Musa dan Harun, dia tidak menuduh Tuhan ini ya, cuma dia melaporkan loh. Ya. Kenapa ya? Karena kita minta Firaun mengizinkan kita memberikan korban kepada engkau di padang gurun, sekarang malah yang ditimpakan kepada orang Israel tidak bisa mereka tanggung. Ya, kalau kita lihat ya kata bengis dan jahat itu ada 8 macam ya alternatif lain ya dalam memandang hal ini. Yang satu, Tuhan, penyelesaian yang engkau usulkan kepada Firaun, yang pertama malah membawa masalah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, malah membawa bencana, malah membawa tragedi, malah membahayakan orang Israel, malah membuat orang Israel sedih. Ya, seperti hal yang terjadi ini tidak baik, malah bisa menghancurkan orang Israel, bahkan menyebabkan kerugian di antara orang Israel. Nah, ini mengadu pada Tuhan, bukan artinya mereka yang menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Nah, kemudian berikutnya, mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ya, dengan jahat diperlakukannya umat ini dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Nah, kalau si kakona chung chut ai kip kia pi liu chong ho to sip chong ho ni kon ken song ti ki nyong pena tai liang disetnya yit pu chut ai kip. Kalau kita nanti belajar ya lebih lanjut jadi kitab Keluaran pasal 6 sampai 15 kelihatan bagaimana Tuhan
step by step ya, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu maha tahu? Songti kihe shonti ke cumo. Jawabannya iya. Dia tahu masa lalu, dia tahu masa kini, dia tahu masa depan. Bukan hanya tahu, dia juga hadir di masa lalu, hadir masa kini, dan dia hadir masa depan. Dia bukan hanya hadir, tapi dia berkuasa masa lalu, masa kini, masa depan. Seluruh yang akan terjadi dia sudah tahu. Kenapa? Sekarang dia tidak kasih tahu pada Musa bahwa dia akan mengirim 10 tulah ke Mesir. Dia hanya kasih tahu satu tulah. Apa itu tulahnya? Air jadi darah. Ya kan? Tulah-tulah yang lain dia nggak kasih tahu. Pelayanan juga begini loh. Kita dituntut beriman. Tuhan nggak kasih tahu, oh 10 tahun lagi kamu akan begini. Enggak, dia nggak kasih tahu. Dia mulai kasih kamu yang kecil sekali. Ya. Supaya kamu tanggung jawab dalam hal kecil, kemudian Tuhan pimpin step by step. Ya, seperti kita memulai 2005 di Hanura Permai kan. Masih kecil. Dan step by step dia pimpin kita. Mendirikan SD, TK juga step by step. Tuhan pimpin step by step. Dia nggak kasih tahu seluruh rencananya seperti ini. Padahal bisa saja dia kasih tahu, tapi dia tidak kasih tahu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Tuhan bilang sama Musa dan Harun. Oke, ayat yang pertama di pasal 6. Tetapi Tuhan berfirman pada Musa, mulai dari sekarang engkau akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan kepada Firaun. Nah, Firaun ini ya, dia pertama menolak Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan itu siapa? Aku tak kenal dia. Di Mesir ini, yang sebagai Tuhan bukan Tuhannya orang Israel. Saya Tuhan. Kalau Israel Tuhannya hebat, kok mereka jadi budak? Kalau Tuhan orang Kristen hebat, kenapa orang Kristen begini-begini, lemah? Ya kan? Bukan begitu kan? Jadi Firaun ya, dia pertama lubuk jantungnya keras. Setelah itu makin keras. Dan Tuhan ya akan timpakan tulah demi tulah. Sehingga nanti akan kita belajar pada tulah terakhir. Ya, tulah ke-10 justru dia yang nyuruh orang Israel pergi dari Mesir. Ya. Kamu lihat ya, sebab dengan tangan yang kuat, ya, tangan Tuhan itu kuat, ya, teracung dengan cara menimpakan 10 tulah ke Mesir. Ya. Cainan cai I keep you sipcung. Cuma sipcung nah. Ya, sering saya jelaskan bahwa bukan Tuhan nggak kuat ya, sekali pukul itu Firaun KO. Ya. Kenapa perlu 10 kali pukul? 1, 2, 3, 4. Ya, masih ingat tulahnya apa saja? Coba hafal. Daka, darah, kata, nyala, nyamuk, lalat, terus sambar. Ya, sampar dan barah, ya, sambar. Terus hubel, hujan es dan belalang. Terakhir gelang, gelap gulita dan kematian anak sulung. Ya, coba ingat ya. Pertama apa? Daka nyala, terus sambar hubel, setelah itu terakhir gelang, ya, gelap gulita dan kematian anak sulung. 10 tulah. Kenapa 10? Karena setiap tulah untuk menghantam berhala-berhalanya Mesir. Air jadi darah, sungai Nil jadi darah. Nil dianggap jadi dewa. Ya kan? Kata, dewa kata dihantam. Terus yang berikutnya nyala, nyamuk, juga dewa mereka. Lalat, apalagi lalat, Beelzebul, dewa lalat, dewa paling kotor. Ya. Sampar, sapi dibuat mati. Ya. Bara itu semua orang kena, seperti di Wahyu. Antikristus kena juga, gatal-gatal. Ya, imam-imam Firaun, termasuk Firaun yang mengaku dirinya Tuhan, dikasih gatal-gatal, berarti mereka bukan Allah. Terus setelah itu apa? Belalang. Ya, hujan es, belalang. Gelap gulita, itu matahari dianggap sebagai dewa, dihantam. Terakhir apa? Kematian anak sulung. Anak sulung itu dianggap ya apa? Titisan ya dari dewa untuk menggantikan Firaun. Ya, jadi Tuhan mengatakan ya, planningnya adalah step by step.
Tapi dia tidak kasih tahu kepada Musa dan Harun ya semua tulah-tulah yang dia rencanakan. Bahkan ada 3 tulah yang ditulahkan tanpa dikasih tahu tulah itu apa. Nomor 3, nomor 6, nomor 9. Tulah nomor berapa? 3, 6, 9. Tulah nomor 3 apa? Daka, nyala, nyamuk. Terus nomor 6, daka, nyala, sambar, parah. Terus 9, kubel, 9, gelap gulita, enggak dikasih tahu. Ya. Yang dikasih tahu yang terakhir 10, sembelilah anak domba, oleskan di pintu. Malam ini ya malaikat akan mencabut nyawa. Dikasih tahu. 3, 6, 9 enggak dikasih tahu. Ya, jadi malam ini kita belajar ya sika hoksip. Song tia pun sika coy si Cina. Nyika ngai comtong. Ya. Pelajarannya apa? Tuhan kasih kita tugas, kita enggak akan mampu melakukannya secara manusiawi. Tetapi kalau dia menolong, tugas itu pasti berhasil. Ya Musa Harun disuruh membawa orang Israel keluar dari Mesir. Mana mungkin ya 600.000 tenaga kerja diizinkan pergi dari Mesir. Nggak mungkin, ekonominya runtuh. Nggak mungkin, tugas yang mustahil di depan manusia. Kita juga punya tugas mustahil zaman sekarang, apa itu? Membawa orang percaya Yesus. Bisa nggak? Nggak mungkin. Saya ingat dulu ya, saudari Imelda mau dibaptis, tiba-tiba dia tidak jadi dibaptis. Terus didengar, kenapa begitu? Dilarang mamanya katanya. Saya pikir mamanya yang mana ya? Tapi yang dibaptis siapa? Kakaknya. Akhirnya malah sekarang ya mamanya sudah mulai percaya Yesus. Tak mungkin punya apa? Tak mungkin. Ya. Yang kedua, mendirikan gereja mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya kan? Susah setengah mati. Ya. Ada hamba Tuhan mau belajar, ya tiba-tiba nggak jadi belajar. Yang sudah belajar tiba-tiba nggak jadi dan sebagainya. Nggak gampang ya, mendapatkan pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Tetapi ya walaupun secara manusia tak mungkin, Tuhan yang memungkinkannya. Kenapa? Karena Dia selalu menolong kita. Ya Musa dan Harun melaksanakan tugas dengan baik, hasilnya bukan seperti yang diharapkan, malah orang Israel tambah menderita. Yang terakhir, Tuhan menerima pengaduan kita. Ya, dalam perjalanan pelayanan kita, ya apapun ya masalah kita, sika jiumian tu mak munti, sika koji ya kongsong TV. Ya soji ya, sika jiu mana? TV saya lihat toko kopi. Kalau sika kai toko kopi, ken to nyin toko likai kopi ken kabe cintu. Ya. Gereja kalau banyak anak-anaknya mau berdoa, nah, gereja itu bagaimana? Tuhan akan pakai kita semakin memperluas kerajaannya. Kalau gereja itu ya, doanya hanya beberapa orang ya, yang doa pun lemes. Apa? Lemes kan? Tapi kalau kita lihat banyak, ya, seperti api unggun, ya, banyak kayunya yang nyalanya tambah gede. Ya, sekarang ada tambahan beberapa anak muda, dan saya percaya nanti akan tambah lagi ya orang yang berdoa sehingga gereja kita bagaimana Tuhan akan pakai untuk melakukan rencananya yang di hadapan manusia mustahil, tapi akhirnya bisa karena Dia menyertai kita. Mari kita berdoa. Ngomong cai tian song dit pu ngadan kam chanyi. Koji hok sip sik ai kit ti lanji nya chung si me pu yin mosi. Ngadan ja hok sip ji set det ni. Ulun kitan han an nyen kiang ngai sin sim tan hai dit pu ni ta yang kitan. Dan pu song ti kiểu nyata yang ada ni cak yin kita ngada ngai sin sim koji kong chong. Ulun jiu mun ti chen chen pat hong ngadan koji la nya ke men chen kiunya kayak pongcu. Bapa di sorga, kami bersyukur sudah belajar dari hamba-Mu yang setia, yaitu Musa bersama abangnya Harun yang dengan setia telah menjalankan tugas di hadapan Raja yang begitu berkuasa. Ya Bapa, walaupun problem mereka hadapi, tetapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, di mana kami, anak-anak-Mu, dapat datang kepadamu untuk mengadukan setiap pergumulan kehidupan kami dan pelayanan kami. Dan Engkau pasti memberikan
jawaban kepada kami. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami